Ya, halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini gue bakal bikin video tentang kelebihan dan kekurangan kamera mirrorless Sony A6000. Mau tahu kelanjutannya gimana? Simak video ini sampai habis. Oke, sebelum gue bahas kelebihan dan kekurangannya, gue pengen review sedikit tentang kamera ini. Pertama, gue pengen review bentuk kameranya sih. Mungkin kalau untuk spek kalian udah tahu lah. Oke, A6000 ini lebih klasik dengan gaya agak kotak berbentuk rangefinder. Sedangkan Nex 6 lebih tebal 2 mm dengan bagian atas berbentuk kotak bukan melengkung. Perubahannya terletak pada roda mode yang dipisah dari roda kendali utama. Oke, dan selain itu kamera ini memiliki ketajaman gambar yang lebih baik daripada kamera sebelumnya yaitu Nex 7. Kemampuan Bionix X pun menunjang daya kerja kamera ini. Hasilnya menjadi lebih terang dan tajam dari kamera dengan sensor APS-C dan lain. Sekian review gue, kali ini gue langsung bahas kelebihannya. Yang pertama itu ada sensor. Oke, gue langsung lanjut bahas kelebihannya. Yang pertama itu adalah sensor prosesor kamera yang sangat baik. Selain prosesor gambarnya yang sudah Bionix IO-NZX, kamera ini memiliki kelebihan lain yaitu sensor APS-C CMOS 24,3 MP. Dengan kemampuan prosesor seperti ini, jangkauan gambar yang ditangkap akan lebih luas. Selain itu, terdapat fitur dynamic range dan performa AWB yang dapat digunakan ketika objek dalam keadaan ruangan itu yang memiliki pencahayaan yang tidak menentu. Kamera Sony A6000 ini sudah memiliki lensa yang dapat auto zoom sehingga jangkauan penggunanya pun semakin luas. Selain itu, pengaturan ISO yang mencapai hingga ISO 25600. Kamera ini juga dapat merekam video hingga format Full HD atau 1800p. Yang kedua ada menangkap objek bergerak dengan baik. Kamera Sony A6000 ini juga memiliki kemampuan menangkap gambar atau objek bergerak dengan cepat, sehingga penggunanya tidak perlu takut akan berbayang fotonya. Kamera ini sudah dilengkapi tombol pintas yang dapat digunakan untuk mencari fitur seperti ISO, AWB, autofocus, area fokus, serta metering. Yang ketiga memiliki aplikasi tambahan. Kamera ini bisa mengakses aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan tersebut bisa didapatkan dengan cara mendownload melalui Sony Play Memories. Aplikasi-aplikasi ini memberikan cara yang lebih mudah agar pengguna dapat membuat efek khusus atau juga memungkinkan otomatisasi pada beberapa teknik pilihan seperti time-lapse, multiple exposure, focus bracketing, dan lainnya. Yang keempat, fiturnya lengkap. Kamera ini juga sudah full frame sehingga jangkauan gambarnya pun semakin luas. Fitur lain dari kamera ini adalah True Finder 0,39 1,440K OLED AVF, built-in Wi-Fi connectivity with NFC, fast hybrid AF and 179 face detect point, up to 11 fps shooting, multi-interface shoot and built-in flash, dan yang terakhir adalah LCD 3 inch. Oke, untuk kelebihannya mungkin segitu. Menurut gue kelebihannya lumayan bagus juga sih ya. Lanjut kita bahas kelemahannya. Tidak hanya memiliki kelebihan, setiap kamera juga mempunyai kekurangan. Hal ini juga berlaku untuk kamera Sony yang memiliki seri A6000. Berikut beberapa kekurangan yang mungkin akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum membeli. Yang pertama, performa kamera sedikit lebih lambat. Di balik kemampuan yang mumpuni ini, kamera Sony A6000 juga menyelipkan beberapa kelemahan di balik fitur-fiturnya. Seperti dibutuhkan waktu 2 detik dalam menyalakan dan siap untuk memotret, dan beberapa kecepatan aplikasinya dalam memproses masih cukup lambat. Sebenarnya kalau ini
gue nanya-nanya sama teman bokap, itu tuh biasanya karena dari memory cardnya yang nggak support. Kalau misalkan memory card lo support, harusnya aman sih. Oke, lanjut yang kedua, resolusi menurun. Lalu kelemahan lainnya adalah menurunnya resolusi jendela bidik AVF dari 2,4 juta titik menjadi 1,44 juta titik yang berakibatkan pada kejenihan gambar ketika memotret objek yang bergerak. Selain itu, ada juga hasil gambar yang di zoom akan pecah dan terdapat bintik. Hal ini masih bisa diatasi jika penggunaan zoom masih dalam batas wajar. Sebenarnya gambar sudah akan terlihat banyak noise ketika ISO mendekati 3200. Namun bisa diakali dengan software Lightroom. Beda halnya memakai ISO sampai 25600. Hal tersebut tentu akan membuat gambar yang dihasilkan kualitasnya jadi menurun, kan jadi nggak asik banget ya. Kenapa jadi gini ya? Oke, yang ketiga, penempatan fitur kurang tepat. Penempatan fitur tambahan pada menu pilihan, penempatan fitur format card diletakkan lumayan jauh, yaitu di kategori 5. Halaman 5. Seharusnya untuk penempatan fitur yang sering dipakai sebaiknya diletakkan pada kategori awal ya, kategori nomor 1 berarti ya. Agar pengguna kamera tidak susah mencarinya, karena soalnya kalau naruhnya jauh-jauh gitu kan kita pusing gitu ya. Oke. Yang terakhir, layarnya belum touchscreen. Pada LCD-nya yang sudah berukuran 3 inch masih memiliki kekurangan, yaitu belum touchscreen dan belum bisa diputar. Nggak bisa diputar, cuman bisa ditarik sih, ya nggak masalah. Namun beberapa pengguna kamera ini masih dapat memaklumi fitur yang satu ini, dikarenakan kamera ini pun sudah memiliki kelebihan lain yang menunjang. Ya setiap kamera kan punya kelebihan dari sendiri gitu ya. Oke, sekian video kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaklumkan, gue baru pernah bikin video. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Share video ini apabila video ini bermanfaat. Gue Lutfi Akmal, izin pamit undur diri, and